Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Wah, tepuk tangannya agak kurang nih. Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan semua dalam keadaan sehat ya. Di tengah-tengah situasi yang sangat sulit hari-hari ini ya. Kita mendengar berita bahwa Omikron ini varian baru, saudaraku ya. Saya nggak tahu ya. Corona ini udah kayak handphone, tiap 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali muncul varian barunya ya, saudaraku ya. Tapi yang saya ingin beritahu sama saudara, kita masih tetap waspada, harus tetap waspada. Waspada itu penting, takut itu jangan. Katakan sama-sama, waspada penting, takut jangan. Ya kan? Oke, karena semua bentuk ketakutan, saya ulangi sekali lagi, semua bentuk ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Lumayan 4 orang ya yang amin ya. Sebelah kanan belum. Karena mungkin belum membumi ya, belum mendarat ya. Saya ulang sekali lagi statement saya, dan saya tidak akan tarik statement saya. Semua bentuk ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Ada Pak, takut akan Tuhan, itu bukan takut. Itu rasa hormat kepada Tuhan. Bahkan kalau saudara takut sama Tuhan, modelnya gini, saya ke gereja supaya saya takut kalau nggak ke gereja nanti Tuhan kutuk saya. Itu juga bukan dari Tuhan. Jadi takut yang model gitu bukan dari Tuhan tuh. Ada orang yang nggak takut kalau nggak ke gereja, nanti dikutuk, seminggu ini dikutuk. Usaha seret, dagang nggak lancar gitu kan. Nah itu pun bukan dari Tuhan tuh, ketakutannya kayak gitu tuh. Ketakutan kepada Tuhan itu adalah rasa hormat. Jadi semua bentuk ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Wah, kamu belum amin ya. Gak apa-apa, pelan-pelan aja mendaratkan ini, gak gampang sih saudara. Semua bentuk ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Butuh ayat? 2 Timotius pasal 1:7 bilang, Tuhan tidak pernah memberi roh ketakutan. Jadi semua ketakutan itu, takut apa? Takut miskin, takut apa? Takut gagal, takut ditolak, takut jomblo, itu semua bukan dari Tuhan. Ya, semua bentuk ketakutan itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberi kepada kita roh ketakutan. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, yang saya ingin sampaikan kepada saudara, waspada. Waspada itu penting. Makanya kalau saudara misalnya udah mulai rasa-rasa keling-kelingan, gak sehat, ya saudara bisa di rumah ibadah secara online, karena kita menyiapkan Zoom ya, link Zoom. Jadi kita tidak live streaming. Kenapa kita tidak live streaming? Karena ada beberapa orang yang bertanya kepada saya, Pak, kenapa nggak pakai live streaming? Saya memilih untuk Zoom karena pilihannya memang kita harus milih kan. Mau penjangkauan atau mau penggembalaan. Nah, saya lebih memilih kepada penggembalaan bukan penjangkauan. Kalau live streaming itu kita susah mendeteksi siapa yang nonton, siapa yang ikut. Kalau Zoom kita ketahuan, yang ikut 5 Zoom, ya kita tahu 5 orang itu siapa aja, A, B, C, D, E gitu. Jadi kita lebih bisa memantau. Dan saya sudah bilang sama teman-teman di belakang di multimedia bersama, sapa, jadi ada interaksinya gitu. Jadi seperti dia di Zoom ya seperti kayak ada hadir di sini, jadi ada interaksinya. Kalau live streaming kan susah ya. Ntar kalau live streaming saudara bisa nonton mengikuti kebaktian setengah 11 malam, jam 11 malam sambil di tempat tidur. Saya pikir saya ingin melatih saudara untuk, kalau link Zoom itu saudara nggak bisa ikut di jam lain, saudara mesti ikut di jamnya. Jadi itu melatih kedisiplinan kita juga untuk bersama-sama bersekutu. Bisa diterima alasan ini? Nggak bisa diterima ya terimalah saudara gue ya kan ya, tetap diterima ya. Jadi terima aja. Jadi pilihannya memang kita harus milih nih antara live streaming atau Zoom. Ya saya memilih untuk Zoom aja ya, tidak live streaming. Pak Eda kenapa nggak main di YouTube? Nantilah, ya saya lagi mikir-mikir apakah saya perlu main di YouTube supaya lebih populer, lebih top. Ya, saya lagi mikir, sudah ya kan. Sebanyak orang yang mendorong, Pak main di YouTube Pak, supaya lebih top gitu. Ya kayaknya mungkin mesti berpikir 1000 kali dulu saya. Saya lebih memilih mau, tapi saya bilang sama tim multimedia kita, kalau mau upload atau mau posting khotbah saya nggak apa-apa. Tapi jangan live streaming ya. Jadi saya memilih untuk link Zoom. Itu alasan saya. Jadi dengan ini saya menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara yang mungkin mengharapkan ada live streaming ya. Itu alasan saya, karena juga
peralatan kita masih terbatas. Itu salah satu alasan saya, pertimbangan saya. Karena live streaming itu kalau peralatan kita terbatas, kualitasnya jadi nggak bagus, ya. Jadi contoh sound system atau audio kita kalau live streaming nanti bisa cuma kita dapatnya dari ruangan ini gitu kan. Jadi saudara nanti kalau ikuti live streaming jadi kurang bagus kualitasnya. Jadi itu alasan-alasan kita ya, tidak ada live streaming tapi kita ada link Zoom. Jadi saudara bisa mengikuti, kalau saudara misalnya rasa-rasa udah mulai kurang sehat, nggak enak badan gitu, saudara nggak apa-apa ibadah online, saudara mengikuti link Zoom. Kita akan bagikan link Zoom-nya ya kepada saudara dan saudara bisa mengikuti ibadah kita lewat saluran Zoom kita. Nah, baik. Sore ini saya akan membahas kepada saudara, saya tahu bahwa saya tidak akan bisa menyelesaikannya secara keseluruhan. Itu sebabnya saya akan membagi dua bagian. Pengajaran kali ini saya mau bagi dalam dua bagian. Saya sedang membahas kepada saudara, saya akan membahas kepada saudara tentang kingdom journey. Kingdom journey, perjalanan dalam kerajaan Allah. Nah, saya berulang kali bicara kepada saudara bahwa ada dua narasi besar Alkitab kita. Saya ulang sekali lagi, ada dua narasi besar Alkitab. Jadi kalau saudara nggak sempat baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, apa sih Kejadian sampai Wahyu? Narasi besar Alkitab itu ingin menjelaskan kepada kita apa? Yang pertama, narasi besarnya adalah narasi besar Alkitab kita ingin menjelaskan kepada kita atau menceritakan kepada kita bahwa Tuhan adalah Raja alam semesta. Dia Raja yang berkuasa, dia Raja di atas segala raja yang memiliki kerajaan. Dia memiliki sebuah kerajaan, sistem kerajaan itu sebuah sistem pemerintahan. Dan dia mau supaya manusia hidup di dalam sistem pemerintahannya. Dia rindu bahwa kerajaannya itu hadir di muka bumi ini. Nah, ketika kerajaannya hadir, sistem pemerintahnya hadir di muka bumi ini, maka apa yang ada di sorga bisa terjadi di muka bumi ini. Itu narasi yang pertama. Saya ulang sekali lagi, narasi besar pertama Alkitab kita adalah, kalau sudah baca Kejadian sampai Wahyu, narasinya apa sih Pak? Ini dia, Tuhan adalah Raja yang berdaulat, Raja yang memerintah. Dia Raja di atas segala raja yang punya sistem pemerintahan. Dia punya kerajaan. Nah, dia mau supaya kerajaannya itu hadir di muka bumi ini. Saudara dan saya diciptakan untuk hidup di dalam kerajaannya, menghadirkan kerajaannya di muka bumi ini. Nah, kalau kerajaannya hadir, sistem pemerintahnya hadir di bumi ini, maka apa yang ada di sorga bisa terjadi di bumi ini. Amin. Saudara percaya di sorga itu damai? Saudara percaya di sorga itu sentosa, penuh sukacita? Pertanyaan saya, kenapa? Karena di sorga ada sebuah sistem pemerintahan yang berlaku, yang berkuasa. Namanya the kingdom of God, kerajaan Allah. Nah, kerajaan itu, sistem pemerintahan itu yang dia mau bawa ke bumi ini. Dia mau hadirkan di bumi ini. Supaya apa yang ada di sorga bisa terjadi di bumi ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu narasi besar Alkitab yang pertama. Narasi besar Alkitab yang kedua adalah Tuhan yang Raja itu, Sang Raja itu, Sang Raja yang berkuasa, yang berdaulat atas segala sesuatu itu, ingin membangun relasi, ingin membangun hubungan, ingin membangun persekutuan dengan kita umatnya, dengan manusia ciptaannya. Itu kerinduan Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan atas hubungan. Dia mau membangun persekutuan, dia mau membangun hubungannya sama kita. Itu sebabnya dia datang ke dalam dunia ini supaya kemudian manusia yang terputus hubungan dengan Tuhan bisa kembali lagi punya hubungan sama Tuhan. Itulah narasi besar Alkitab kita. Ada dua, dia Raja yang berdaulat, dia Raja yang memerintah, dia punya sistem kerajaan dan dia mau sistem kerajaannya itu, sistem pemerintahan itu hadir di muka bumi ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah Raja yang berkuasa itu ingin membangun hubungan. Makanya kekristenan itu bicara tentang hubungan, bukan agama. Karena Tuhan ingin membangun relasi, hubungan, persekutuan dengan kita. Dan di dalam hubungan itulah dia ingin menyatakan segala sesuatunya kepada kita. Nah, ini yang kita coba mau bahas dalam 2 minggu ini. Itu sebabnya saya ingin membahas ini kepada saudara, bahwa Tuhan
ingin membawa kita berjalan bersama dengan Dia dalam sebuah perjalanan. Itu sebabnya kekristenan seringkali saya sebut sebagai sebuah perjalanan. Kekristenan, kehidupan dalam Tuhan itu bukan jalan-jalan. Kekristenan itu adalah sebuah perjalanan. Katakan sama-sama, kekristenan adalah sebuah perjalanan. Belum semua, 2, 3. Bukan jalan-jalan. Ulang ya, kekristenan itu adalah sebuah perjalanan, bukan jalan-jalan. Banyak orang pikir kekristenan itu jalan-jalan. Kekristenan bukan jalan-jalan, kekristenan itu adalah sebuah perjalanan. Karena Dia sebuah perjalanan, Tuhan mau berjalan bersama kita dalam perjalanan ini. Dia mau bersama-sama dengan kita mengarungi perjalanan ini. Dia gak akan biarkan kita sendirian, Dia gak akan tinggalkan kita, Dia mau berjalan bersama dengan kita. Dan kalau hidup ini adalah sebuah perjalanan, kekristenan adalah sebuah perjalanan, maka semua perjalanan itu pasti punya tujuan. Katakan sama-sama, semua perjalanan punya tujuan. Kalau jalan-jalan gak harus ada tujuan. Pernah gak saudara jalan-jalan gak ada tujuan? Sering. Tapi kalau saudara melakukan perjalanan gak mungkin gak punya tujuan. Kalau saudara melakukan perjalanan pasti punya tujuan. Dan tujuan daripada perjalanan kita bukan masuk sorga. Katakan sama-sama, tujuan kekristenan kita bukan masuk sorga. Ada yang tergoncang imannya? Karena kita diajar selama ini tujuan kekristenan itu adalah masuk sorga. Makanya kekristenan kita begitu dangkal. Karena kita berpikir bahwa begini, oh jadi Kristen itu ini bro. Hari Minggu ke gereja percaya Yesus, hari Minggu masuk gereja, kebaktian, nyanyi 2 lagu lambat. Kalau di sini 3 lagu lambat tadi, saya udah hitung. 3 lagu lambat, dengarkan khotbah, kasih kolekta, pulang. Mati masuk. Banyak orang cuma jalani kekristenan akhirnya seperti itu. Itu yang membuat kekristenan kita tidak beda dengan agama yang lain. Karena tujuannya masuk, karena semua agama mengajarkan tujuannya adalah masuk sorga. Termasuk agama Kristen, betul ya saudara? Cuma sorganya beda-beda versi aja. Ada yang syurga, ada yang surga, ada yang nirwana, ada yang kayangan, ada yang sorga. Iming-imingnya beda-beda juga, tergantung ya kan agamanya ya. Kalau kita masuk sorga, iming-imingnya apa? Di sorga ngapain? Liburan kekal, seneng-seneng, ya kan? Betul kan saudara? Ya kan kita diajar gitu kan, nanti kita masuk sorga kita seneng-seneng, selama-lamanya seneng-seneng. Jadi konsepnya itu liburan kekal. Kalau agama yang lain ada iming-imingnya, 70 bidadari. Ya kan? Makanya kalau berita kekristenan sama dengan berita agama yang lain, itu yang membuat kesan kita gak punya dampak apa-apa. Waktu saya pelajari Alkitab, oh ya ternyata kekristenan itu tujuannya bukan sekedar masuk surga. Karena kekristenan adalah sebuah perjalanan dan semua perjalanan itu punya tujuan. Amin. Dan tujuannya apa? Tujuannya adalah keserupaan dengan Kristus. Itu merupakan tujuan. Tujuannya adalah hubungan kita sama Tuhan. Itu tujuan kita. Jadi gini, tujuan kita bukan tempat. Tujuan kita adalah hubungan dengan Tuhan. Semakin saudara mengenal dan membangun hubungan dengan Tuhan, semakin saudara menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Saya sebelum pandemik ini dikenal sebagai pendeta yang jarum super, saudara. Jarang di rumah, suka pergi. Ya. Jarang di rumah, suka pergi sebelum pandemi. Pandemi telah membuat saya tinggal di rumah, nggak kemana-mana. Sama brother. Bahkan dalam momen-momen saya masih begitu sibuk dalam pelayanan, saya kadang-kadang saudaraku cuma tuker koper di bandara. Istri saya bawa koper dari rumah, saya pulang dari daerah mana, cuma ketemu dia di bandara ya, tukeran koper, dia kasih koper yang baru, koper saya yang isinya baju kotor itu dia bawa pulang. Jadi cuma dada di bandara, saya berangkat lagi. Sampai seperti itu saudaraku. Bahkan pernah saya pelayanan itu saudaraku, teman saya bilang, lu udah kayak trayek bis malam. Jadi dari Tasikmalaya ke Semarang, Semarang ke Solo, Solo ke Jogja, Jogja ke mana, gitu saudaraku. Saya jarum super, jarang di rumah, suka pergi.
Tapi setiap kali habis pelayanan, kepengen pulang. Saudara, betul ya? Tebak, kalau saya mau pulang, tujuan saya Citra Grand Cluster West Point Blok T5 nomor 9, atau tujuan saya adalah Nancy, Sharon, Jeremy, dan Ebenezer. Ulang ini. Saudara bisa mengikuti saya. Saya udah kesana kemari gitu kan. Kepingin pulang, saudaraku. Nah, menurut saudara, tujuan saya Citra Grand Cluster West Point Blok T5 nomor 9, Jalan Alternatif Cibubur kilometer 4, atau tujuan saya adalah Nancy Rantung, Jeremy, Sharon, dan Ebenezer. Saya pulang bukan sekedar untuk mencari rumah saya yang di Cluster West Point itu. Saya pulang untuk bertemu dengan keluarga saya. Misalnya, begitu saya sampai di rumah saya, terus tiba-tiba di pintu depan rumah saya atau begitu masuk klaster, security bilang, Pak Elia nggak ada orang di rumah. Ini ada titipan surat dari ibu. Waktu saya baca, oh ada di hotel. Tebak, saya masuk ke rumah atau saya segera berangkat ke hotel? Saya ke hotel dong. Apa saya ke rumah nggak ada orang? Saudara bisa nangkep maksud saya nggak sih? Kalau nggak nangkep saya agak susah untuk menjelaskannya kepada saudara lebih lagi. Saya serahkan kepada Roh Kudus supaya saudara bisa ngerti ini. Bahwa tujuan kita bukan tempat sebenarnya. Tujuan kita adalah sebuah hubungan. Itu sebabnya Sadhu Sundar Singh, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di tanah India. Ini rasulnya negeri India katanya. Sadhu Sundar Singh. Dia pernah berkata begini, saya rela pergi ke neraka. Ada yang mau ikut Sadhu Sundar Singh? Karena dia bilang begini, saya rela pergi ke neraka asal ada Yesus di neraka. Karena kalau ada Yesus di sana, neraka akan berubah menjadi sorga. Karena yang penting bukan tempatnya. Yang penting siapa yang memerintah di sana. Ada Tuhan nggak di sana? Nanti lain kali saudara ikut KLA ya, Kingdom Legacy Academy. Di situ kita akan mengupas banyak. Bahwa ternyata nanti kalau saudara belajar Alkitab, ini ada di Alkitab kok, cuma kita malas bacanya aja. Kita tidak akan selama-lamanya ada di sorga. Ini saya sudah di Meli kemarin bilang, Kak, ada yang bilang KLA pengajarannya sesat. Ya udah nggak apa-apa kalau dia bilang sesat. Jangan-jangan yang tersesat dia, bukan saya. Nanti baca apa, kan saya banyak ada di YouTube, saudara bisa cek lah YouTube saya, pengajaran saya ini, saya bisa mempertanggungjawabkan semua pengajaran saya. Baik soal Roh Kudus, soal bahasa roh, soal termasuk ini. Tujuan kekristenan bukan masuk surga. Kalau saudara baca nanti di Alkitab Wahyu pasal 22, kita akan selama-lamanya di mana? Kita akan selama-lamanya di mana? Di bumi baru dan langit yang baru. Wajah saudara kayaknya minta ayat, sudah dibuka dah ya kan. Kalau saudara ikut KLA sudah kan ngerti ini. Wahyu pasal 22 ayat yang kelima. Wahyu pasal 21 dan Wahyu pasal 22 itu bicara tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Coba dulu mungkin Wahyu pasal 21 supaya saudara bisa lebih paham ya. Wahyu pasal 21 ayat yang pertama. Udah ada? Udah. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama. Apa yang dimaksud dengan langit yang pertama dan bumi yang pertama? Ini bumi yang kita tinggalin ini. Ini akan berlalu katanya. Lalu Yohanes di Pulau Patmos dalam penglihatannya kemudian dia melihat di akhir nanti. Dia ngelihat gini, langit yang lama yang kita tinggalin ini semua akan berlalu. Lalu kemudian dia melihat apa? Langit yang baru dan bumi yang baru. Terus ayat yang kedua, ini penting. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga. Berarti sekarang bukan nanti, ini kan nanti nih.
Sekarang itu Yerusalem baru ada di mana? Yerusalem kota ya ada di Israel. Yerusalem baru itu ada di mana berarti? Surga. Sekarang ini Yerusalem baru itu kota Allah, tahta Tuhan itu ada di sorga. Tapi nanti ketika Yohanes melihat langit baru, bumi baru, nanti di akhirnya nanti. Dia melihat langit baru, bumi baru. Terus apa yang terjadi? Yerusalem baru turun dari surga. Turun dari surga. Tadinya Yerusalem baru di sorga. Tapi nanti Yerusalem baru akan turun dari kemana? Ke langit baru, bumi baru. Disitulah kota Allah, tahta Tuhan. Yang katanya lantainya dari emas, dindingnya dari permata berlian. Itu ada di langit baru, bumi baru. Kita di mana? Ya di situ kita. Tuhan di mana? Di situ Tuhan. Saudara mau di sorga, Tuhannya ada di langit baru, bumi baru. Sendirian saudara di sorga. Mau masuk surga? Ya mau dong saudara. Masa gak mau sih saudara masuk surga? Hari ini kalau kita mati sebagai orang percaya, kita kemana? Surga. Tapi nanti kita selama-lamanya di mana? Bukan di sorga kan? Di langit baru, bumi yang baru. Amin. Yerusalem baru yang akan menyatu di langit baru, bumi baru. Kita akan selama-lamanya di sana bersama dengan Tuhan. Nah, Wahyu pasal 22 ayat yang ke-5 bilang gini, ayat 5 ya. Ini salah satu cuplikan sedikit aja tentang langit baru, bumi baru. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Jadi di langit baru, bumi baru gak akan ada malam. Jadi saudara yang senang dengan dunia malam, puas-puasin sekarang. Dan atau gak gini, cepat bertobat. Karena kalau saudara gak bertobat, waduh susah saudara menyesuaikan diri. Nanti kalau saudara suka ya dengan dunia malam ya. Di sana gak ada malam. Amin. Gak ada malam. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya mati. Gak ada matahari, gak ada lampu. Jadi ibu-ibu gak usah takut jemuran gak kering. Kita gak butuh lagi ya, jemur baju di sana karena kita gak butuh matahari. Kenapa gak perlu matahari, gak perlu lampu Pak? Sebab Tuhan Allah akan menerangi. Jadi sumber terangnya itu bukan matahari. Saudara sekarang sumber terang kita ini matahari. Udah dahsyat matahari. Nanti di langit baru, bumi baru bukan matahari lagi sumber terang kita. Tuhan sendiri. Makanya gak perlu lampu lagi, gak perlu listrik lagi kita. Gak perlu matahari lagi, kenapa? Tuhan langsung sumber terangnya. Kita di mana? Ya di situ kita. Ngapain? Bukan senang-senang kekal. Makanya kalau konsep kita jalan-jalan repot. Kekristenan tuh nanti masuk surga kita senang-senang. Baca Alkitab pulang. Saudara mungkin belum baca kali. Kita ngapain? Bukan senang-senang. Kita bukan liburan nanti dalam kekekalan. Ngapain kita? Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Bukan senang-senang Pak. Makanya hari ini persiapkan diri saudara benar-benar. Kita akan selama-lamanya memerintah bersama dengan Tuhan. Bukan liburan kekal. Nah makanya saya mau membawa saudara untuk ayo sadari bahwa tujuan dalam perjalanan kita ini adalah menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Karena kita akan memerintah. Karena prinsipnya gini, kita tidak akan pernah bisa memerintah bersama Kristus kalau kita tidak menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia supaya kita bisa memerintah. Itu tujuan awal Tuhan menciptakan manusia. Kejadian 1 ayat 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa, mereka memerintah. Itu dari awal Tuhan menetapkan tujuan buat kita adalah menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Supaya kita bisa memerintah bersama dengan Tuhan. Sampai akhir kita akan memerintah. Jadi memang itulah destiny kita sebenarnya.
Jadi tujuan kita bukan tempat, tujuan kita adalah menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan supaya kita bisa memerintah bersama dengan Dia. Di mana Tuhan ada, di situ kita ada. Kita bersama-sama dengan Dia memerintah dalam kekekalan. Amin, saudaraku. Siapkan diri saudara untuk jadi orang-orang yang memerintah. Makanya jangan main-main. Jalani perjalanan ini bersama dengan Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama 1 Korintus pasal yang ke-10. Saya akan masuk kepada poin saya. Israel sebagai suatu peringatan. 1 Korintus 10 ayat yang pertama. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada sebagian besar, kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, kekristenan ini sebuah perjalanan. Tadi saya sudah jelaskan tujuannya adalah bukan sekedar masuk sorga, tapi tujuannya adalah menjadi serupa dan segambar dengan kita. Apakah kita masuk sorga, Pak? Ya, kalau saudara hari ini dipanggil Tuhan, innalillahi gitu, saudara kemana? Ya karena kita punya juru selamat, kita punya Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, kita masuk sorga. Tapi di sorga itu untuk apa? Kita istirahat. Nunggu babak kedua, kalau Tuhan datang baru kita akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang mati dalam Tuhan yang lain. Dan orang yang masih hidup dipercaya Tuhan akan diubahkan oleh Tuhan. Lalu ngapain kita setelah Tuhan Yesus datang kedua kali? Kita akan memerintah bersama dengan Dia di bumi ini. Dan setelah itu kita akan memerintah bersama dengan Dia selama-lamanya di langit baru dan bumi yang baru. Nah dalam perjalanan ini saudaraku, ada fasilitas-fasilitas yang Tuhan berikan. Dia mau kita sampai kepada tujuannya. Karena Tuhan punya kepentingan. Gak mungkin Tuhan kasih kita sebuah perjalanan, Tuhan mau kita menjejaki sebuah perjalanan atau menjalani sebuah perjalanan, tapi Dia gak mau kita sampai, kan gak mungkin dong. Tuhan kita bukan tipikal kayak gitu. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan sebuah tujuan kepada kita, dan Dia suruh kita berjalan untuk mencapai tujuan itu. Dan Dia punya kepentingan supaya saudara dan saya bisa sampai ke tujuan. Jadi saya mau pastikan kepada saudara bahwa Tuhan mau saudara sampai kepada tujuannya. Apa tujuannya? Menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Menjadi serupa dan segambar dengan Yesus itu artinya apa? Bukan tampang saudara kayak Yesus kan? Tapi menjadi serupa dan segambar dengan Yesus artinya kita punya sifat, kita punya karakter, kita punya cara hidup, kita punya gaya hidup serupa dan segambar dengan Dia. Nah itu tujuan kita. Nah dalam perjalanan mencapai tujuan ini, Tuhan punya kepentingan supaya kita sampai ke tujuan. Supaya kita bisa sampai kepada tujuan itu, Dia memberikan, Dia menyediakan fasilitas-fasilitas kepada kita. Ini yang coba dikomunikasikan oleh Rasul Paulus dalam bagian firman Tuhan ini. Dia mencatat tentang perjalanan bangsa Israel yang ada di perjanjian lama. Dan ternyata kalau saudara lihat judul perikopnya adalah Israel sebagai suatu
peringatan. Jadi kenapa perjalanan bangsa Israel dicatat di Alkitab kita? Itu supaya jadi gambaran buat kita, jadi contoh. Ini loh, perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, menuju ke tanah perjanjian. Selama 40 tahun mereka lewati sebuah proses perjalanan di padang gurun. Nah itu jadi contoh buat kita. Demikianlah perjalanan kita gitu loh. Bahwa di dalam perjalanan itu Tuhan menyiapkan fasilitas-fasilitas buat kita. Supaya kita bisa sampai ke tanah perjanjian. Tuhan mau supaya kita sampai ke tujuan yang Dia tetapkan buat kita. Sayangnya kan bangsa Israel sebagian besar katanya gagal. Bagian terbesar dari bangsa Israel gak bisa masuk tanah perjanjian, gak sampai tujuan. Mereka tergilas, mereka kandas, mereka terganjal di padang gurun itu. Karena beberapa penghalang. Nah kita akan coba bahas penghalang-penghalangnya minggu depan. Saudara mau fasilitas atau penghalang dulu? Saya serahkan sama saudara dah. Mau fasilitas atau penghalangnya dulu? Fasilitas ya. Ya memang kita maunya fasilitas duluan ya. Minggu depan kita akan bahas penghalang-penghalang dalam perjalanan kita. Belajar dari bangsa Israel. Apa yang ditulis di dalam Alkitab tentang bangsa Israel itu jadi peringatan, jadi contoh buat kita. Nah saya mulai dengan fasilitas. Fasilitas yang pertama yang Tuhan berikan kepada kita dalam perjalanan ini supaya kita bisa sampai kepada tujuan adalah Dia memberikan kepada kita hadiratnya. Dia memberikan kepada kita tuntunannya. Hadiratnya itu menuntun kita. Itu yang dilakukan Tuhan buat bangsa Israel. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan pimpin mereka dengan apa? Tiang awan dan tiang api. Tiang awan siang hari, tiang api malam hari. Itu fungsinya apa itu tiang awan dan tiang api? Itu bukan sekedar tiang kan. Tiang awan dan tiang api itu akan memandu orang Israel. Ketika tiang awan itu berhenti, mereka harus berhenti di situ untuk membangun kemah mereka. Beberapa bulan tiang awan itu berhenti, tiang api itu berhenti. Lalu kemudian tiang awan dan tiang api akan bergerak lagi. Ketika tiang awan dan tiang api itu bergerak, maka bangsa Israel harus membongkar kemah mereka. Makanya waktu keluar dari tanah Mesir, Tuhan kasih perintah kepada bangsa Israel, suruh bawa 2 benda. Katakan sama-sama 2 benda. Apa 2 benda yang disuruh Tuhan dibawa oleh orang Israel? Yang pertama kemah. Kenapa kemah yang mesti dibawa? Kenapa bukan batu bata, semen, dan cangkul? Kenapa? Karena kemah itu gampang dibongkar pasang, Pak. Bukan sesuatu yang permanen. Karena mereka akan tinggal di satu tempat sebulan, nanti tiang awan, tiang api bergerak, mereka harus pindah lagi, bongkar lagi. Makanya yang disuruh bawa adalah tenda atau kemah. Masing-masing keluarga harus bawa tenda, bawa kemah. Benda yang kedua yang harus dibawa, sekop. Kenapa sekop? Untuk MCK. Di padang gurun nggak ada toilet umum. Itu sebabnya setiap keluarga harus bawa sekop, 1 sekop. Gunanya untuk apa? Kalau makan kepedesan, kekenyangan, mules, maka dipakailah sekop ini untuk bikin lobang. Buat lobang dengan sekop di seputar kemah mereka. Lalu apa yang terjadi kalau sudah buat lobang? Pelepasan di situ. Selesai pelepasan, ditutup lagi, ditimbun lagi. Nah saudara bayangkan kalau satu keluarga punya 2 anggota, 2 anak. Jadi suami istri tambah 2 anak berarti 4 orang satu tenda. Kita ambil yang paling kecil lah ya. Keluarga berencana KB. Jadi satu keluarga itu 4 orang. Kalau 1 orang 1 kali BAB 1 hari. Berarti 1 hari ada 4 lobang, betul? Betul gak sih saudara? 1 hari, kalau sebulan 30 kali 4 ya, 120 lobang. Itu kalau sebulan. Kalau 2 bulan 240 lobang di sekitar kemah itu penuh dengan kotoran. Tentu udah gak higienis, udah gak sehat. Itu sebabnya tiang awan, tiang api harus bergerak. Bongkar lagi kemah, mereka harus beranjak pindah. Itulah Tuhan menuntun umatnya.
lewat tiang awan, tiang api. Tiang awan, tiang api itu tuntunan Tuhan buat mereka, saudaraku. Mereka harus perhatikan kemana tiang awan, tiang api itu bergerak. Karena itulah pimpinan dan tuntunan Tuhan. Kalau mereka nggak ikut bergerak, mereka akan ketinggalan dan mereka akan tewas. Jadi Tuhan kasih fasilitas berupa tiang awan, tiang api, tuntunannya, hadiratnya. Tiang awan dan tiang api ini bukan hanya menuntun mereka, tapi juga melindungi mereka. Tiang awan pada siang hari supaya mereka nggak kepanasan. Saudara bisa bayangkan ya, padang gurun Pak, tandus kering gersang. Kalau saudara pernah ke sana ya, kalau saudara ke Israel lewat Mesir, tentu saudara akan melewati itu padang gurun itu, saudaraku ya. Perjalanan dari Mesir ke Israel itu naik bis 10 sampai 11 jam. Kita tuh kadang-kadang kalau naik bis ya saudaraku ya, itu bis kan full AC. Itu banyak peserta-peserta tuh kalau ke Holy Land tuh kadang-kadang udah bersungut-sungut, udah naik bis lu, full AC lu, mesti bersungut-sungut lu. Bayangkan bangsa Israel jalan di padang gurun gak pakai bis. Saya kalau pimpin rombongan ke sana, saya mulai mikir gini, wajar ya sebenarnya bangsa Israel itu bersungut-sungut, wajar banget tuh. Loh kita yang naik bis aja mesti kadang-kadang ngomel kok. Cuma gara-gara tempat duduk. Tempat duduk kita tadinya di situ diambil sama orang. Kita bisa marah-marah loh. Padahal masih di bis yang sama. Itu kelakuan kita kan kadang-kadang. Bayangin bangsa Israel jalan di padang gurun yang begitu terik, tandus. Makanya kalau ada berkat, ambil waktu lah saudara ya ke sana ya saudara ya. Biar bisa ngerasain ini perjalanan bangsa Israel gimana sih. Itu gak gampang loh saudara. Tandus, kering, panas, siang tuh panas. Tempat yang paling gak enak itu padang gurun Pak. Kalau siang panasnya minta ampun, malamnya dingin, minta ampun dinginnya saudara. Jadi saudara tuh ceplok telur, kalau saudara jalan di padang gurun ya ketemu batu cadas, saudara ceplok telur matang itu telur. Panasnya luar biasa. Makanya tiang awan di siang hari itu menuntun, bukan sekedar menuntun, dia memberi perlindungan supaya orang Israel tuh gak kepanasan. Tuhan itu dahsyat loh, amin. Kalau malam berubah tiang awan itu jadi tiang api, bukan hanya untuk menerangi mereka di malam hari, tapi juga memberi kehangatan karena cuaca begitu dingin. Lihat, Tuhan itu begitu luar biasa. Dia kasih fasilitas hadirat Tuhan, tuntunannya dan perlindungannya buat kita. Saudara, pastikan saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kalau Tuhan yang menuntun saudara, dia akan memberikan bukan hanya tuntunan, dia akan berikan perlindungan kepada saudara. Kenapa? Dia punya kepentingan saudara itu sampai ke tujuan. Enggak mungkin enggak, makanya Tuhan akan tolong saudara, dia akan buat perlindungan buat kita. Tapi masalahnya kita yang milih jalan kita sendiri, kadang-kadang kita gak mau dituntun Tuhan. Jadi fasilitas yang pertama adalah hadirat Tuhan yang menuntun dan melindungi umat Tuhan. Itu sebabnya hari ini saudaraku, jangan main-main sama hadirat Tuhan. Hiduplah dalam hadirat Tuhan. Saudara hidup dalam hadirat Tuhan bukan hanya dalam ruang-ruang kebaktian kita ini. Makanya tolong para worship leader benahilah ya teologi kita nih. Kadang-kadang ada worship leader yang gak tahu teologi, jadi asal ngomong aja. Mari saudara, siapkan hati saudara. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Loh berarti tadi saudara di luar ya. Jadi kita tuh kadang-kadang keluar masuk hadirat Tuhan. Yang benar tuh apa sih? Kita harus hidup di hadirat Tuhan terus. Mau di ruang kebaktian, mau di rumah saudara, mau di tempat pekerjaan, saudara ada di mobil, saudara ada di kereta, saudara ada dimanapun. Hiduplah di hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan bukan hanya menuntun saudara, tapi hadirat Tuhan akan memberi perlindungan buat saudara. Banyak orang gak mau hidup dalam hadirat Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Itu Daud tuh bilang, lebih baik aku 1 hari di hadirat-Mu, di pelataran-Mu Tuhan, daripada 1000 hari di tempat yang lain. Saudara, hidup dalam hadirat Tuhan. Jangan keluar masuk saudara. Banyak orang keluar masuk. Kadang di hadirat Tuhan, kadang di hadirat setan. Pastikan saudara terus hidup di hadirat Tuhan. Amin. Hadirat Tuhanlah yang akan membuat saudara merasa tenang dalam kehidupan. Amin saudara. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatan. Saudara kalau hidup dalam hadirat Tuhan,
saudara akan tenang dalam hidup. Tenang terus masalah saudara selesai? Enggak, masalah saudara belum selesai. Tapi waktu saudara tenang, saudara punya kekuatan untuk menghadapi semua masalah saudara. Amin. Kenapa kita hancur? Kadang-kadang karena kita gerasak gerusuk, kita panik, kita kayak cacing kepanasan kata orang. Itu sebabnya gini, kita lakukan apa aja, kita gerasak gerusuk, kita nggak tenang dalam hadirat Tuhan. Padahal ketenangan itu penting. Saudara, waktu sekolah kita ujian, betul ya saudara? Pernah saudara ujian ya? Atau saudara naik karena didongkrak terus kan, nggak perlu ikut ujian? Ya kemurahan hati guru saudara, kan enggak kan? Kita ikut ujian ya. Nah biasanya kalau kita ujian di sekolah, masa-masa ujian, ingat zaman dulu kita sekolah ya, saudara pernah sekolah ya kan? Ya, ingat ya. Waktu kita di sekolah kalau ujian apa? Ada papan tulis, dulu pakai papan tulis ya kan? Gede-gede ditaruh di tengah halaman. Tulisannya apa? Harap tenang. Kenapa ditulis harap tenang? Ada ujian. Loh sekarang kenapa harap tenang? Kenapa? Apa kaitannya ujian sama tenang? Supaya saudara bisa membuat jawaban yang benar. Jadi tenang itu ternyata penting. Karena waktu saudara tenang, saudara bisa memutuskan yang benar dalam kehidupan saudara. Dan ketenangan itu tidak ada di tempat lain. Ketenangan itu hanya ada ketika saudara ada di hadirat Tuhan, di dekat Tuhan. Amin. Fasilitas yang kedua yang Tuhan kasih buat kita dalam perjalanan ini adalah bangsa Israel tuh di padang gurun ngalami mujizat, saudaraku. Tiap hari ngalami mujizat. Amin. Mereka di padang gurun makannya dari mana? Mau nanam gak sempet ya kan? Tandus. Tidak ada sumber makanan di padang gurun. Makannya dari mana? Tiap hari Tuhan kirim roti dari surga. Jadi surga bakery tiap hari supply roti, saudara. Tiap hari. Jadi bangsa Israel nggak lakukan apa-apa. Bangsa Israel begitu bangun pagi, buka tenda mereka, udah banyak roti di atas tenda mereka, saudaraku. Mereka harus tinggal ngambil aja, tinggal pungut, saudaraku. Catatannya nggak boleh serakah. Karena catatannya gini, mereka cuma boleh ngambil secukupnya buat mereka hari itu. Karena kalau mereka serakah, mau simpen buat besok. Biasa, kita kadang-kadang begitu kan. Ambil lebih banyak supaya besok gak usah mungut-mungut lagi kan. Simpen buat besok, kita begitu tuh. Tapi waktu bangsa Israel model kayak begitu mentalnya, maunya serakah banyak supaya besok gak perlu lagi, supaya bisa disimpan buat besok. Begitu kita lihat besok udah busuk. Jadi mana itu sifatnya cuma untuk satu hari. Kalau saudara simpan buat besok, busuk dia gak bisa dimakan. Kenapa? Karena besok itu ada mana yang baru yang Tuhan kasih. Makanya Alkitab berkata, berkat dan rahmat Tuhan itu selalu baru setiap hari. Yang sering khawatir tuh kita. Jadi Tuhan bikin mujizat tiap hari buat bangsa Israel. Gak ada air, minumnya dari mana? Oh tenang, ada Tuhan. Musa sentuh bukit batu keluarkan air. Mereka bisa minum. Air yang langsung diminum tanpa perlu diproses. Luar biasa. Alkitab bilang, kasut mereka tidak pernah rusak. 40 tahun jalan di padang gurun, sepatu mereka gak pernah rusak. Ada di sini sepatu yang saudara pakai 40 tahun? Tidak ada saya rasa. Mungkin paling lama sepatu kita 10 tahun, betul gak? Paling lama, paling top lah itu. Ini 40 tahun gak pernah rusak. Mereka jalan ya saudaraku ya. Di padang gurun yang cuacanya ekstrim. Alkitab bilang tidak ada yang sakit. Kenapa? Tuhan kasih kesehatan buat mereka. Tuhan bikin mujizat yang luar biasa buat bangsa Israel. Nah makanya saya mau beritahu sama saudara. Waktu saudara berjalan sama Tuhan, ada mujizat Tuhan yang Tuhan mau nyatakan. Kehidupan anak Tuhan itu adalah mujizat setiap hari harusnya. Harusnya mujizat bukan menjadi sesuatu yang asing buat kita. Kalau saudara berjalan dalam perjalanan bersama dengan Tuhan ini, Tuhan pasti akan kasih fasilitas yang kedua buat kita apa? Tapi ini catatan saya, jangan saudara membangun iman saudara di atas dasar mujizat. Mujizat cuma fasilitas, bukan dasar iman. Dasar iman kita firman Tuhan, bukan mujizat.
Puji Tuhan, Tuhan kasih mujizat, tapi tolong ingat baik-baik. Jangan sampai jadikan mujizat berhala dalam hidup saudara. Banyak orang Kristen hari ini kejar-kejar mujizat dalam hidupnya. Mereka menjadikan mujizat berhala. Saya tidak anti mujizat. Tadi pagi saya ditanya, Pak, bagaimana dengan hamba Tuhan yang bernama Andi Simon, Pak? Ini lagi viral, Pak. Dia bikin mujizat, oh biasa aja buat saya. Dia Tuhan pakai mungkin dengan kuasa mujizat, menyembuhkan orang, dan buat saya biasa aja. Hari ini saudara sakit, ngalami mujizat, sembuh. Besok bisa sakit lagi nggak? Bisa. Bisa mati? Oh bisa ya. Kalau kita sembuh, ngalami mujizat, bukan berarti kita nggak bisa mati lagi. Bisa, biasa aja. Mujizat itu Tuhan sediakan, yes. Tapi jangan menggantungkan iman saudara atau mendasarkan iman saudara pada mujizat. Nah kadang-kadang kesalahan kita ada di situ tuh. Kita memberhalakan mujizat. Saya tidak anti ya dengan minyak urapan. Tapi yang salah adalah ketika kita menjadikan minyak urapan sebagai dasar iman kita. Tuhan bisa sembuhkan saudara lewat minyak urapan? Bisa. Tapi Tuhan bisa juga menyembuhkan saudara tidak pakai minyak urapan. Minyak urapan itu cuma sarana, fasilitas. Jangan diberhalakan. Nah bangsa Israel punya pengalaman. Mereka mengalami mujizat dan mujizat itu diberhalakan sama mereka. Ini yang bahaya. Makanya mereka mati di padang gurun katanya tadi kan. Kenapa? Karena mereka telah memberhalakan mujizat. Bahkan saya mau beritahu ya, mujizat dari Tuhan sekalipun jangan diberhalakan. Bukan mujizatnya yang penting, Tuhannya yang penting. Amin. 2 Raja-Raja pasal 18. Ini salah satu contoh saja. 2 Raja-Raja 18. 2 Raja-Raja 18. Ini sampai raja zaman Raja Hizkia loh. Saudara bisa bayangkan ya. 2 Raja-Raja 18. Ini kebiasaan buruk saudaraku ya. Dan saya ingin peringatkan saudara. Saya tidak anti dengan mujizat, saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap melakukan mujizat sampai hari ini. Mujizatnya masih ada, amin. Tapi tolong jangan bangun iman saudara di atas dasar mujizat. 2 Raja-Raja pasal yang ke-18. Ayat yang pertama coba kita lihat, ini zaman Hizkia. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Zaman Musa Tuhan bikin mujizat, orang Israel dipagut ular. Itu banyak yang mati saudaraku. Nah yang masih sekarat, Tuhan bilang sama Musa, bikin sebuah tiang Musa dari tembaga, tongkat dari tiang tembaga, bikin tiang tembaga dari tembaga itu, lalu di atasnya dibuat ular, ya kan? Kayak patung ular gitu. Itu lambangnya apotek ya saudara. Nah Tuhan suruh Musa gini, buat kayak gitu Musa, angkat tinggi-tinggi. Setiap orang yang lagi dipatuk oleh ular, yang lagi disengat sama bisa, ular itu lagi sekarat nih, belum mati, masih sekarat. Setiap orang Israel yang melihat kepada tiang ular tembaga itu akan sembuh. Dan benar saudaraku, jarak dari manapun, dari 100 meter, 150 meter, 200 meter, selama dia bisa melihat ke arah ular tembaga yang dibuat Musa itu, dia sembuh. Banyak yang mati, tapi yang bisa melihat itu sembuh saudara. Mujizat Tuhan ternyata luar biasa. Tapi saudara tahu gak efeknya ini? Sejak hari itu, ketika mereka ngalami mujizat lewat tiang ular tembaga itu, tiang ular tembaga itu kemudian diberhalakan oleh mereka sampai zamannya Raja Hizkia. Disembah sama mereka.
Makanya Tuhan marah. Hari ini saudara, Tuhan bisa bikin mujizat, tapi tolong jangan menghalalkan mujizat. Iman kita bukan didasarkan pada mujizat. Iman kita didasarkan pada Tuhan dan firman-Nya. Amin, saudaraku. Fasilitas yang terakhir yang Tuhan kasih buat kita adalah ayat 13, 1 Korintus 10 ayat 13. Mari kita lihat bersama-sama, ini yang terakhir, 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Selama 40 tahun bangsa Israel berjalan di padang gurun, mereka ketemu masalah demi masalah, mereka ketemu pencobaan demi pencobaan. Oh, ternyata saya belajar bahwa pencobaan dan masalah itu adalah fasilitas dari Tuhan. Untuk apa Tuhan kasih pencobaan dan masalah? Tuhan kasih pencobaan dan masalah supaya mengetahui sebenarnya apa yang ada di hati orang Israel. Apa yang ada di dalam hati mereka itu kelihatan waktu masalah dan pencobaan datang. Ternyata waktu masalah datang, pencobaan datang, di dalam hati orang Israel Tuhan menemukan tidak ada Tuhan. Yang ada apa? Mesir yang ada. Makanya mereka selalu bersungut-sungut. Saudara, bagaimana caranya saudara bisa tahu yang ada di dalam hati saudara ini apa? Tuhan atau yang lain? Masalah datang, tekanan datang, pencobaan datang. Nah, ketika tekanan datang, masalah datang, masalah itu mengeluarkan apa yang ada di dalam saudara. Yang keluar dari hidup saudara apa? Persungutan. Kalau yang keluar dari persungutan dari hidup saudara, berarti jelas yang di dalam saudara bukan Tuhan. Kalau yang keluar dari hati saudara, dari hidup saudara ketika tekanan datang, masalah datang adalah marah, kepahitan, kebencian, kekecewaan, jelas yang di dalam saudara bukan Tuhan. Jadi masalah dan pencobaan itu adalah fasilitas. Fasilitas yang Tuhan kasih untuk apa? Untuk ngeluarin apa yang ada di dalam hidup saudara itu loh sebenarnya. Untuk kasih tahu sebenarnya kepada kita yang di dalam saudara itu seperti apa gitu loh. Makanya hari ini kalau saudara sedang mengalami masalah, ingat masalah itu adalah fasilitas yang Tuhan kasih supaya apa? Supaya saudara tahu yang ada di dalam hati saudara ini siapa sih, Tuhan atau bukan? Yang memerintah dalam hidup saudara ini siapa, Tuhan atau bukan? Nah, ketika saudara tahu, saudara perlu bertobat, saudara perlu perbaiki. Amin, saudaraku. Itu sebabnya hari ini terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan pastikan kita akan terus berjalan untuk sampai kepada tujuan. Untuk sampai tujuan, Tuhan kasih fasilitas-fasilitas dalam kerajaannya. Yang pertama, Dia kasih kepada kita hadiratnya untuk menuntun dan menaungi, melindungi kita. Yang kedua, Tuhan kasih apa? Mujizatnya supaya kita bisa melihat kebesaran kuasa-Nya. Yang ketiga, Tuhan kasih fasilitas masalah, pencobaan, kesulitan, tantangan. Supaya apa? Supaya saudara tahu yang di dalam saudara ini Tuhan enggak? Yang di dalam saudara ini semakin berkualitas enggak? Masalah tidak membuat saudara dewasa dengan sendirinya. Masalah datang cuma untuk menunjukkan sebenarnya kepada kita siapa yang ada di dalam saudara, siapa yang sedang memerintah hidup saudara. Masalah datang cuma untuk menunjukkan kualitas manusia yang ada di dalam saudara, kualitas hati saudara. Itu sebabnya hari ini miliki sifat kualitas Tuhan supaya waktu masalah datang, yang keluar dari hidup saudara semua produknya Tuhan. Amin. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Selamat mengalami dan menikmati fasilitas dari Tuhan. Pastikan kita semua sampai kepada tujuan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan memberkati saudara. Minggu depan kita akan membahas ada